warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan merangka mengais daripada warisan para nabi dan para rasul, yaitu perkara ilmu agama ini. Baik, kita lanjutkan kajian dari Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk dalam bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab ma jaa fil iksam 'ala Allah. Bab tentang larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, munasabah hubungan disebutkan bab ini dalam kitab tauhid. Anal aqsam 'ala Allah idza kana 'ala wajhil hijar 'ala Allah fa huwa munafin tauhid. Bahwasanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ketika dalam rangka untuk pembatasan, maka itu akan menafikan daripada tauhid seseorang. Li'anna min su'il adab ma'allahi ta'ala, karena termasuk adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini mu'allim membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan faqala Allah azza wa jalla man dhal ladzi yatawalla alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, rawahu Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah anal qail rajulun abid. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqiyat dunyahu wa akhiratuhu. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seseorang berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni terhadap fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yatawalla alayya, siapa yang bersumpah mendahului aku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, tidak mengampuni dosa fulan. Ini qad ghafartu lahu, padahal aku telah mengampuni dosanya, wa ahbattu amalak, dan justru aku menghapuskan amalan-amalanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi hadis Abu Hurairah, di dalam hadis Abu Hurairah, adal qail rajulun abid, orang yang mengatakan tadi, dia bersumpah atas nama Allah,
dia mengatakan wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Itu adalah disebutkan dia adalah seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan takallama bi kalimatin. Dia mengucapkan sebuah kalimat yang akan membinasakan dirinya baik di dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna daripada hadis ini, yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdzir min khatri lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam rangka untuk memperingatkan tentang bahayanya lisan. Satu sisi lisan merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan lisan seorang bisa merasakan, dengan lisan seorang bisa berzikir, dengan lisan seorang itu bisa qiraatul Quran, dengan lisan dia bisa menasihati, berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Tapi satu sisi ketika lisan tidak dia gunakan dengan sebaiknya, justru akan menjerumuskan dia ke dalam siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid." Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat seluruh ucapan seorang hamba. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Maka di sini Rasulullah memperingatkan tentang bahayanya lisan. Dalam hadis ini, ana rajulan halafa, seseorang tadi bersumpah, wallahi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang telah berbuat dosa. La yaghfiru lil mudznib. Dia bersumpah, dia mengucapkan wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan yang telah berbuat dosa. Fa ka'anna wa hakama 'ala Allah wa hajara 'alaihi. Seolah-olah dia memberikan keputusan, memberikan hukum kepada seseorang yang padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk mengampuni dan tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi disebutkan dia adalah seorang abid. Abu Hurairah mengatakan anal qail rajulun abid. Seorang yang mengatakan tadi adalah dia seorang yang ahli ibadah. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya dan keutamaan orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah. Kisah yang masyhur tentang ada seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Maka dia datang kepada seorang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah ada pintu tobat bagiku yang mana aku sudah membunuh 99 orang? Maka apa jawaban orang ahli ibadah tadi? Dia mengatakan tidak ada tobat bagimu. Langsung saja digenapkan 100. Orang ahli ibadah katanya tidak ada taubat, langsung dia penggal sekalian. Genap menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia bertanya lagi pada orang yang alim, saya telah membunuh 100 orang, bukan sembarangan, bukannya 1-2 orang yang dia bunuh, tapi 100 jiwa. Dia bertanya, apakah bagi saya masih ada taubat? Maka orang yang alim dia mengatakan, bagimu taubat. Maka dia meminta untuk berhijrah, pergi ke tempat orang-orang yang soleh. Dengan perjalanan orang itu pun meninggal. Nah, ini diantara
keutamaan orang-orang yang ahli ilmu daripada orang-orang yang ahli ibadah. Lima itaqada li nafsi indallah minal karamah wal had wal makanah. Karena yang ahli ibadah tadi dia meyakini dirinya memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki karamah, ya, memiliki kedudukan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersumpah, ya, memutuskan bahwa si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika al-mudlib min al-ihanah, ya, karena dia menganggap orang yang berdosa tadi, ya, dia sudah meremehkan, ya. Wa hadza idlalun 'ala Allah wa su'ul adabi ma'ahu, maka ini menunjukkan akan buruknya adab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Aujaba lidzalika rajul saqa wal khusran fi dunya wal akhirah, maka disebabkan perkataan dia, ya, dia bersumpah atas nama Allah, ya, Allah tidak akan mengampuni fulan, maka mengakibatkan perkataan itu mendapatkan saqa, kecelakaan dan kerugian di dunia dan akhiratnya. Ini di antara makna hadis. Kemudian munasabah hubungan hadis dengan bab anu yadullu ala tahrimil iksam ala Allah ala wajhil hijr ala Allah. Hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah atas nama Allah dengan pembatasan. Di antara contohnya, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka ini adalah perkara yang haram. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala, memberikan keputusan yang padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni seorang hamba. Wal ijab, jadi menunjukkan haramnya seorang itu memiliki sifat ujub, ya, memiliki sifat ujub. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap dirimu suci, sehingga dia bersumpah, ya, orang berdosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul yang namanya ujub ini. Fala tuzakku anfusakum, maka Allah melarang, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa, karena takwa adalah tempatnya di dalam hati, ya. Maka Allah mengetahui siapa yang memiliki ketakwaan, sehingga ketika seseorang menganggap dirinya adalah suci, ya, sehingga menyebabkan seorang itu masuk dalam ujub dan riya, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kita lihat, ya, Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW, beliau minta diajari Rasulullah sebuah doa yang akan beliau baca dalam sholatnya. Maka doa apa yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diajari sebuah doa yang akan beliau baca dalam sholatnya dengan lafaz seperti itu. Bahwasanya dirinya menganggap dirinya telah menganiaya dirinya sendiri, telah berbuat zalim dengan kedoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosaku ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah yang ada dalam hatinya merasa ujub, ya,
sehingga memvonis orang lain tidak diampuni dosanya dan sebagainya. Begitu pula Abdullah ibn Abi Mulaika, beliau mengatakan, adraktu akthar 30 sahabiyan kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Beliau mengatakan, saya menjumpai lebih dari 30 sahabat, mereka khawatir dalam jiwanya itu ada sifat nifaq. Ini para sahabat khawatir dalam hatinya ada sifat nifaq. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, tidak sempatnya seorang itu menganggap dirinya suci sehingga timbul dalam hatinya ujub. Sebesar apapun seseorang itu melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, pasti dia mukosir. Pasti di sisi lain dia tetap mukosir, ada kekurangannya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Semangat sebesar apapun semangatnya dalam melakukan ketaatan, berdakwah, ibadah, begitulah meninggalkan larangan, nggak mungkin dia itu akan sempurna. Pasti mukosir, ada kekurangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haram, larangan seorang itu memiliki sifat ujub. Wa dzalika naqsun fi tauhid. Maka ketika seorang itu bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mengurangi, menafikan tauhid seseorang. Dan faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis. Yang pertama adalah tahrimul iqsam 'ala Allah, haramnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pembatasan, sebagaimana dalam contoh hadis tadi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faedah yang kedua, wujub wa husnil adab ma'allah, wajibnya beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, tidak boleh seseorang itu mendahului Allah dalam memberikan sebuah keputusan. Maka dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya dalam membuat sebuah keputusan. Nah, ini bagaimana adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga adalah syiddatu khatri lisan wujubi hifdhihi, besarnya bahaya lisan dan wajib untuk menjaga lisan. Maka termasuk pintu utama iblis itu diantaranya adalah fudulul kalam, banyak bicara. Ini salah satu pintu utama. Di sana ada 4 disebutkan para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada 4 pintu utama syaitan menggoda manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Di antara pintu utama syaitan menjerumuskan manusia pertama adalah hududun nadhar, banyak memandang. Di antaranya adalah memandang lawan jenis. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman dari kalangan laki-laki, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Begitu pula Allah perintahkan kepada
orang-orang beriman dari kalangan perempuan. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan untuk menjaga pandangan mereka, ya, untuk menjaga pandangan mereka dan kemaluan mereka. Dan juga dalam hadis yang maknanya ketika seorang sahabat ya, melihat pandangan, ya, memandang yang tidak sengaja, ya, maka Rasulullah memerintahkan untuk memalingkan pandangannya. Maka adalah ketika seorang itu ya, fudulun nadhar, ya, sering memandang, ya, mengumbar pandangannya, ya, maka akan timbul perkara-perkara setelahnya, ada perkara-perkara yang besar. Terjadinya perzinahan, perbuatan keji dan mungkar itu adalah awalnya adalah dengan melihat. Kemudian yang kedua adalah termasuk pintu syaitan adalah fudulul kalam, ya, banyak bicara, ya, banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Sehingga sebagai hadis yang kita bacakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Ini. Kemudian di antara pintu utama yang ketiga adalah fudulun nadhar, fudulu ta'am, banyak makan. Sehingga ketika banyak makan, maka akan meningkatkan syahwat, ya, dan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pintu-pintu syaitan. Kemudian yang keempat adalah kathratul mukhalatah, ya, banyak bergaul, ya, banyak bergaul lebih-lebih dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak baik, maka akan terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man khalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman duduknya. Maka ketika dia duduk bersama orang-orang yang ya, tidak baik, akhlaknya buruk, ya, maka tentunya akan terpengaruh. Nah, ini adalah merupakan pintu syaitan. Sehingga ketika dia bergaul dengan pergaulan yang bebas, ya, tidak dia pilih mana saya harus bergaul, ya, maka dia akan terjerumus kepada dosa-dosa yang lainnya. Maka di sini ya, hendak seseorang itu ya, menjaga lisan, ya, karena lisan ketika tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kita masuk bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab la yastasyafa billahi ala khalqi. Bab tentang larangan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara terhadap makhluknya. Larangan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada makhluknya. Munasabah hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab dengan kitab tauhid, bayanu tahrimil istisfa billahi ala khalqihi. Dalam bab ini ada larangan istisfa, ya, menjadikan perantara Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena itu akan mengurangi daripada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan itu adalah inda man huwa a'la minhu, orang yang lebih tinggi darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Allah dijadikan perantara kepada makhluknya. Qala al-mu'allif rahimahullah an
Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nuhikat al-anfus wa ja'al al-iyal wa halakat al-amwal fastaqilana rabbak fa inna nastasfi billah alaika wa bika 'ala Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi thumma qala wayhaka atatri mallah inna sya'nallahi a'zam min dzalik inna la yustashafa billah ala hadin min khalqihi wa dzakara hadis rawahu Abu Dawud. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Siapa Jubair bin Mut'im? Beliau adalah termasuk pembesar Quraisy ya. Beliau masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, qabl al-fathi, dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Ini di antara Jubair bin Mut'im. Beliau mengatakan, ja'a Rabiun, datang seorang Arab Badui, ya, orang Arab Badui yang tidak memiliki ilmu, ya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala sambil berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikat al-anfus, jiwa-jiwa telah payah, ya. Jiwa-jiwa telah capek. Waja'al iyal, keluarga anak istri telah kelaparan. Wahalakat al-amwal, dan harta telah hilang. Fastaqilana rabbak, maka mintakan kami, turunkan hujan kepada kami, kepada Rabbmu. Fa inna nastafi billah alika, karena sesungguhnya kami berwasilah, menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu. Wa bika 'ala Allah, dan aku menjadikan engkau perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengatakan fa inna nastafi billahi alaika. Aku meminta kepada Allah sebagai perantara kepadamu. Inilah sahihnya larangan untuk menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah, bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak pantas untuk dijadikan perantara kepada makhluknya. Ya Rasul senantiasa yusab subhanallah subhanallah, mazal yusabbih. Ya Rasul senantiasa bertasbih. Mendengar ucapan seorang Arab Badui tadi, Allah dijadikan sebagai perantara dengan makhluknya. Hatta urifa dzalika fi wujuh ashabi, sehingga nampak ya, pada wajah beliau itu menunjukkan marahnya beliau ketika mendengar perkataan seperti itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, waihaka, celaka engkau. Atatrimullah, ya. Tahukah engkau siapa Allah itu? Ya. Menunjukkan Allah itu maha besar, maha suci, ya. Inna sya'nallahi a'zam min dzalik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung daripada dijadikan perantara kepada makhluknya. Innahu la yustasafa billah ala hadin min khalqi, sehingga Allah tidak bisa dijadikan perantara kepada makhluknya dalam meminta sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna global daripada hadis ini, yadkur hadza sahabi, sahabat yang mulia ini yaitu Jubair bin Mut'im, anna rajulan minal badiyah, ada seorang Arab Badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasku, mengadu, ma'asoban nas, mengadu tentang keadaannya, keluarganya sudah kelaparan, hartanya sudah binasa, jiwa-jiwanya sudah sangat capek, ya. Yasku ma'asoban nas bil hazai minal ilal matar, mengadu kepada Nabi tentang apa yang menimpa manusia
butuhnya mereka untuk diturunkan hujan. Wa yatlubu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas'ala rabbahu ayanzilahu alaihim. Maka orang Arab Badui tadi minta kepada Nabi untuk memintakan kepada Allah ya, agar diturunkan hujan. Lakinnu asa'a al-adab Allah, tetapi adabnya buruk sekali, adabnya tidak baik. Haitsu istasfa bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menjadikan Allah itu sebagai perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jahlun minhu bihaqqillah. Maka ini termasuk kejahilan, kebodohan orang Arab Badui tadi dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syafa'ah innama takun minal adna ilal a'la. Karena yang namanya syafaat, minta pertolongan perantara, itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dijadikan Allah sebagai perantara, itu kurang adab ya. Walidzalika ankara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Oleh karena itu Nabi mengingkari ya, perkataan seperti itu. Wa nazu rabbahu an hadzal tanaqqus. Dan Rasulullah langsung mengucapkan ucapan tasbih untuk mensucikan daripada perkataan orang tadi. Subhanallah, maha suci Allah dari perkataan orang tadi. Sampai Rasulullah berkali-kali ya. Walam yumkir ali istisfa bin Nabi ilallah subhanahu bidu'ai wa iyahu. Tapi Rasulullah tidak mengingkari ya, seorang tadi minta syafaat melalui perantara Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diingkari. Maka boleh seorang itu minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah Allah dijadikan sebagai perantara, minta kepada makhluknya. Maka walam yungkir ali istisfa bin Nabi ilallah subhanahu bidu'ai iyahu. Dan Nabi tidak mengingkari ketika beliau dijadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa beliau. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna global hadis ini. Kemudian munasabah hubungan hadis dengan bab annahu yadullu ala tahrimil istisfa billahi ala ahadin min khalqihi li'annahu tanaqqusun yunazzihu Allah anhu. Hadis ini menunjukkan haramnya istisfa, menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, siapapun itu. Li'annahu tanaqqusun, karena berarti ini adalah tanakus, membuat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pantas. Yunazzihullahu anhu, yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang kecil. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, mayustafadu min hadis, yang pertama adalah tahrimul istisfa billahi ala hadin min khalqihi lima fi dzalika min at-tanaqqus lillahi ta'ala. Haram seorang menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, karena di situ terkandung tanakus, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, tanzihullah amma la yaliku bihi, hendaknya mensucikan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus disucikan semuanya. Seperti orang tadi menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, maka itu tidak pantas. Sesuatu yang tidak pantas maka harus disucikan dengan mengucapkan subhanallah. Di antara adalah maha suci Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil, mengingkari kemungkaran, wa ta'limul jahil, dan mengajari kepada orang yang jahil. Di sini ketika orang Arab Badui ya, meminta kepada Nabi SAW untuk didoakan, dia mengatakan
aku minta kepada Allah sebagai perantara kepadamu. Ya, maka Nabi pun langsung mengingkarinya. Ya, tentunya maratib ya, ingkarul munkar ini bertingkat-tingkat. Ya, sebagai dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyukhayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ketika engkau melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ketika tidak mampu, dengan lisan. Ketika tidak mampu, dengan hati, maka dilihat. Ya, ingkarul munkar maka dilihat. Ya, dengan kekuasaan, dengan tangan, ya, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Ya, adanya ingkarul munkar dan termasuk ibadah yang besar. Ya, ketika adanya ingkarul munkar. Wa ta'limul jahil, begitulah mengajari kepada orang-orang yang jahil. Faedah keempat, jawazuz istighfar bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Dibolehkan meminta perantara, menjadikan perantara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Dengan cara apa? Untuk dimintakan doa. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perantara. Diboleh ya, istighfar ya, menjadikan perantara Rasulullah ketika masih hidupnya. Bi ayat luba minhu ayat wallaha fi qada hajati al-mudad. Itu dengan cara meminta ya, kepada beliau untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak sekali ya, ketika pada masa sahabat ya, di antaranya adalah yang maknanya ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, ya, datang juga seorang Arab Badui ya, untuk didoakan kepada Allah diturunkan hujan. Ya. Maka ketika Rasulullah berdoa turun hujan. Maka ini bolehnya seorang itu meminta perantara melalui Rasulullah untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhannya ketika beliau masih hidup. Li'anna mustajabatun lidakwah. Karena ketika yang mendoakan Rasulullah termasuk doa yang terkabulkan. Amma ba'da mautihi fala yutlabu minhu dzalik. Adapun setelah beliau meninggal tidak boleh beliau dijadikan sebagai apa? Wasilah. Dijadikan perantara agar Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Li'anna sahabat lam yakunu yaf'aluna dzalik. Karena setelah Rasulullah meninggal tidak ada seorang sahabat pun yang menjadikan Rasulullah sebagai perantara agar Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada. Ya. Maka para ulama menjelaskan ya, menjadikan wasilah ya, menjadikan perantara itu ada 3. Perantara adalah ketika dalam berdoa beliau berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, Irham, dan sebagainya. Ini adalah wasilah. Wasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasilah dengan amal soleh. Ya, sebagaimana kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya, sehingga batunya bisa bergeser ketika di antara 3 orang ini berdoa dengan amal soleh mereka. Ya. Kemudian ketiga adalah wasilah kepada orang yang masih hidup yang ada di hadapannya untuk mendoakan orang yang soleh ataupun yang lain. Adapun orang yang sudah meninggal maka tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, faedah yang terakhir adalah at-ta'lim bitariqati su'al li'annu awqa' fi nafsi. At-ta'lim yaitu pengajaran itu dengan thariqah, dengan cara memberikan pertanyaan. Ya, sebagian dalam hadis tadi ya, atadrimallah ya,
tahukah engkau siapa Allah? Karena dengan metode pertanyaan seperti ini itu auqa fi nafsi, lebih menancap dalam hati ketika dengan metode bertanya. Dan banyak sekali Nabi memberikan contoh dengan pertanyaan. Di antaranya adalah, maukah aku beritahu kepada kalian bi akbaril kabair, dosa yang paling besar. Dan banyak sekali dengan thariqah bertanya. Sehingga di antara para ulama juga memiliki kitab-kitab yang kecil dengan metode pertanyaan. Di antara akidah yang kecil, khut akidatak, itu dengan metode pertanyaan. Man rabbuka, kemudian dijawab dan sebagainya. Ini di antara thariqah dalam pengajaran dengan tanya jawab, dengan memberikan pertanyaan, karena itu lebih menancap masuk dalam hati atau dalam jiwa seseorang. Tema asal muslimin rahimahullah, alhamdulillah 2 bab yang kita baca pada malam hari ini. Bab pertama adalah tentang larangan mendahului bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Tapi ini mungkin yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, menambah ilmu, menjadi ilmu yang barokah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun banyak kurang dan khilafan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.